Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurila Aziza Putri dengan NPM 190390204 yang akan mempresentasikan mengenai hasil dari penelitian saya dengan judul Pengaruh Keputusan Pendanaan terhadap Nilai Pemegang Saham pada Indeks LQ 45 periode 2017 sampai 2021. Memaksimalkan nilai perusahaan dan juga memakmurkan para pemegang saham merupakan salah satu tujuan dari para perusahaan. Dengan meningkatnya nilai sebuah perusahaan akan berdampak pada peningkatan nilai para investor. Hal tersebut dapat tercerminkan dari harga saham perusahaan dan juga harga saham itu menjadi perhatian para investor dalam berinvestasi. Namun, seperti yang tertera pada situs resmi berita online cncbcindonesia.com, pada awal tahun 2020, seluruh saham di indeks LQ45 mengalami penurunan yang mengakibatkan indeks harga saham gabungan LQ45 itu turun sebesar 32,61% dan dibandingkan dengan indeks harga saham gabungan yang hanya menyentuh 29,25%. LQ45 atau indeks LQ45 merupakan indeks yang di dalamnya terdapat 45 emiten berdasarkan atas likuiditas perdagangan sahamnya. Likuiditas perdagangan saham pada perusahaan itu dapat dilihat dari tingginya nilai pemegang saham, dan nilai pemegang saham itu dapat dipengaruhi oleh kinerja keuangan. Kinerja keuangan suatu perusahaan sangat diperhatikan oleh para pemegang saham untuk bisa melakukan investasi, dan kinerja keuangan itu sendiri dapat dilihat dari keputusan pendanaan yang dilakukan oleh para perusahaan. Dari latar belakang yang telah dikemukakan, dapat disusun rumusan masalah seperti bagaimana perkembangan keputusan pendanaan, bagaimana perkembangan nilai pemegang saham, dan bagaimana pengaruh keputusan pendanaan terhadap nilai pemegang saham pada perusahaan yang terdapat di indeks LQ45 periode 2017 sampai 2021. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan metode penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Untuk sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder, dan untuk teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yang telah ditentukan kriteria untuk bisa mendapatkan jumlah sampel pada penelitian ini. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan 35 perusahaan yang sebelumnya telah dilakukan purposive sampling terlebih dahulu. Lalu teknik olah data ini menggunakan SPSS 25, dan untuk teknik analisis data ini menggunakan analisis regresi linear sederhana. Selanjutnya ke hasil dan pembahasan. Di sini terdapat perkembangan keputusan pendanaan yang dimana pada tahun 2017 sampai 2021 ini keputusan pendanaan mengalami fluktuasi, di mana peningkatan cukup signifikan terjadi pada tahun 2020. Untuk perusahaan sampel dengan nilai keputusan pendanaan terkecil ini terdapat pada perusahaan Sril pada tahun 2021, yang dimana tingkat DER atau keputusan pendanaan kecil ini menunjukkan bahwa struktur modal perusahaan lebih banyak menggunakan modal sendiri dibandingkan dengan modal pinjaman, sehingga risiko keuangan perusahaan menjadi kecil. Dan untuk perusahaan dengan nilai keputusan pendanaan terbesar yaitu pada perusahaan ADI pada tahun 2020, perusahaan dengan tingkat DER yang tinggi ini menunjukkan perusahaan membutuhkan dana untuk investasi pada kesempatan investasi yang menguntungkan agar pertumbuhan perusahaan meningkat. Walaupun tingkat risiko dari perusahaan yang tinggi lebih besar, tetapi jika perusahaan menggunakan pinjaman secara hati-hati dan mengalokasikan dana pada investasi yang memiliki prospek yang bagus, maka risiko yang ada akan dapat ditutupi dengan keuntungan yang lebih besar, sehingga akan mampu meningkatkan nilai pemegang saham. Selanjutnya, perkembangan mengenai nilai pemegang saham. Untuk perkembangan nilai pemegang saham pada tahun 2017 sampai 2021 ini cenderung mengalami penurunan, yang dimana penurunan yang signifikan ini terjadi pada tahun 2021. Dan untuk perusahaan sampel dengan nilai pemegang saham terkecil yaitu pada perusahaan Sril di tahun 2021. Rendahnya nilai pemegang saham ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kesempatan investasi yang sangat rendah, sehingga keputusan pendanaan dari hutang menjadi rendah. Nah, rendahnya kesempatan investasi akan berdampak juga pada pertumbuhan perusahaan menjadi rendah. Hal ini tuh menjadi sinyal negatif bagi para investor yang akan berinvestasi pada saham perusahaan, sehingga nilai pemegang saham akan menjadi rendah juga. Untuk nilai pemegang saham yang terbesar itu pada perusahaan SCMA pada tahun 2017, yang dimana perusahaan ini tuh memiliki nilai ekuitas tinggi serta banyaknya jumlah saham yang beredar. Hal tersebut membuat nilai pemegang saham ikut tinggi pula. Selanjutnya, untuk melakukan pengujian pengaruh keputusan pendanaan terhadap nilai pemegang saham, maka dari data masing-masing variabel ini akan diolah, yang selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang sama dengan teori yang sudah ada. Lalu, pengujian yang pertama ini terdapat uji normalitas, yang dimana menggunakan uji statistik one sample Kolmogorov-Smirnov, yang dimana memiliki nilai ketentuan signifikan harus lebih besar dari 0,05. Dan untuk hasil yang telah didapat, nilainya
0,200 yang artinya berdistribusi normal karena di atas 0,05. Lalu ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini digunakan untuk dapat mengetahui seberapa besarnya presentasi variabel dependen pada model regresi yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Untuk hasilnya yang dimana R square-nya sebesar 0,029 atau 2,9%, yang artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen sebesar 2,9%, sedangkan untuk 97,1% selanjutnya hasil uji regresi linear sederhana. Pada hasil yang sudah tertera dan juga untuk persamaan regresi linear sederhananya sudah tertera, yang dimana menunjukkan bahwa antara keputusan pendanaan ini dengan nilai pemegang saham memiliki pengaruh yang negatif, yang artinya ketika keputusan pendanaan menggunakan hutang meningkat, maka nilai pemegang saham akan mengalami penurunan. Hal ini tuh sejalan dengan anggapan investor bahwa perusahaan yang menggunakan hutang terlalu tinggi tidak menarik bagi investor untuk berinvestasi karena adanya risiko perusahaan yang sangat besar. Lalu untuk uji T sendiri memiliki nilai signifikan 0,023, yang artinya bahwa keputusan pendanaan berpengaruh terhadap nilai pemegang saham. Lalu selanjutnya penelitian ini juga sejalan dengan penelitian dari Daniel et al. Yang menyatakan bahwa keputusan pendanaan melalui hutang memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap nilai pemegang saham. Nah, hal tersebut itu membuktikan bahwa keputusan pendanaan berpengaruh yang dilakukan oleh perusahaan menjadi perhatian para investor dalam menentukan keputusan investasi agar adanya pengembalian di masa depan. Lalu untuk kesimpulan, berdasarkan pembahasan dari penelitian ini, jadi dapat disimpulkan beberapa hasil. Yang pertama, perkembangan keputusan pendanaan pada perusahaan indeks LQ45 cenderung mengalami fluktuasi, dan untuk perkembangan nilai pemegang sahamnya cenderung mengalami penurunan. Dan variabel keputusan pendanaan ini berpengaruh negatif terhadap nilai pemegang saham. Mungkin cukup sekian presentasi mengenai hasil dari penelitian saya. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.